serahkan ke dalam tangan Engkau. Biarlah Engkau yang menguasai kami dalam saat pemberitaan firman-Mu maupun saat kami melakukan firman-Mu sesudah kebaktian ini. Bahkan dalam perjalanan hidup kami, biarlah Engkau tetap menyertai kami dengan kekuatan daripada-Mu. Urapan Roh-Mu yang suci menguasai baik pikiran maupun perhatian kami akan Dikau Tuhan, agar kehidupan kami benar-benar terpelihara di dalam-Mu ya Tuhan. Penyerahan anak pun kami doakan dan Engkau tetap menyertai, dan akan dilanjutkan dengan pemberitaan firman-Mu. Engkau kiranya mengurapi kami sekalian dalam urapan Roh-Mu yang suci ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat berbahagia. Dalam kebaktian pagi hari ini istimewa dalam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kita untuk disatukan guna menampung firman. Dan kalau kita kembali dari tempat ini, kita dalam suasana keobahan untuk mengagungkan muliakan nama Dikau. Sebelum kita akan mendengarkan firman, merupakan jaminan kehidupan kita setiap hari untuk menyucikan dan membawa kita kepada kesempurnaan. Maka kesempatan ini kita akan gunakan untuk menyerahkan seorang anak dari keluarga Gunawan. Surat penyerahan anak dari Gereja Pantai Kosta Tabernakel dengan nomor 697/PA/L/97 telah diserahkan dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 6 April 1997 di hadapan sidang jemaat di Gereja Lema Putra 1 nomor 18 Surabaya. Seorang anak bernama, anak ini anak lelaki bernama Yohanes Wahyu Gunawan. Dia diserahkan di sekitar pembukaan kitab Wahyu Yohanes, menjadi namanya Yohanes Wahyu Gunawan. Lahir di Surabaya tanggal 6 September 1996, alamat Jalan Palem Selatan 5/MC 131 Surabaya. Ayah Edi Gunawan dan Ibu Ermin Gunartik. Penyerahan dilayani oleh Pendeta Pongdongan Lemba atas nama Gereja Pantai Kosta Tabernakel, Jalan Johor 47 Surabaya. Bertanda dan cap Pendeta Pongdongan Lemba. Surat ini akan diserahkan seusai penyerahan. Mohon disimpan dengan baik-baik sebab akan sangat digunakan di hari-hari kemudian. Mohon surat ini jangan dilempitkan di tempat-tempat yang mudah kita lupa dan bahkan hilang. Taruhlah di tempat yang penyimpanan surat-surat, akte-akte yang lain yang sangat dibutuhkan dalam hidup kita berbangsa dan bernegara. Puji Tuhan. Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10 menjadi dasar dari penyerahan anak ini. Ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sesuai dengan nama anak ini Wahyu, sesuatu yang dibukakan Tuhan. Maka kepada anak ini pun semoga kasih karunia Tuhan akan membukakan sesuatu yang tidak dibukakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang merasa dirinya besar, tetapi orang yang tahu, merasa atau membawa dirinya menjadi seorang yang kecil. Ayat 21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapa anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata,
Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 16-17 perkataan ini diulangi juga dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 10. Sesuatu yang sangat besar yang Tuhan nyatakan, yang malaikat, raja-raja, nabi-nabi ingin mendengarkan, tetapi mereka tidak mendengar, melainkan dibukakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Dari tempat ini kita bisa melihat sesuatu yang sangat rahasia yang Tuhan ingin bukakan bagi sidang jemaat, bagi kita sekarang, istimewa dalam pembukaan kitab Wahyu. Suatu pengertian yang harus kita bawa kepada Tuhan, bukan akal pikiran ini yang memang terbatas kemampuannya, bukan juga kekuatan daging manusia ini yang itu pun tidak mempunyai kekuatan yang cukup. Tapi di sini dalam hal ini kita lihat suatu cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk mampu menerima sesuatu yang besar. Dalam hal ini saya lanjut sebutkan atau langsung sebutkan apa yang besar yang Tuhan ingin berikan adalah berkat kerajaan surga yang menjadi rahasia yang tersembunyi, yang tidak ada orang yang bisa mengetahui kecuali diberitahu oleh Dia sendiri bagi kita sekalian, terutama dalam pengenalan kita kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Puncak pengenalan kita kepada Dia bukan hanya mengenal Dia sebagai juru selamat, sebagai tabib, sebagai penolong, tetapi pengenalan yang memuncak bahwa bahkan Dia adalah kepala. Itu artinya tidak bisa dipisahkan. Bahwa Dia adalah mempelai laki-laki, itu pun tidak boleh dipisahkan. Bahkan Dia adalah imam besar yang sangat kita perlukan dalam ibadah kita. Tidak mungkin harus dipisahkan. Di sini satu proses yang inilah yang sulit bagi kita umat manusia, yaitu menjadi seorang yang kecil. Bukan anak kecil, tapi disebutkan semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Orang kecil dengan anak kecil itu lain pengertiannya. Sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan kepada orang kecil, ini suatu proses untuk menjadi seorang yang kecil. Dari seorang yang tadinya merasa bijaksana, yang tadinya sudah merasa punya pengertian, yang punya kepandaian, dari seorang yang merasa bijak, merasa pandai, merasa besar. Saudara-saudaraku, untuk bisa mampu menerima apa yang sungguh-sungguh merupakan berkat bagi kita, itulah pribadi Yesus, maka hanya satu jalan, yaitu satu proses dari besar menjadi kecil. Ini suatu proses yang sungguh-sungguh berat. Nabi Yohanes, dia adalah seorang yang terbesar dari semua manusia yang dilahirkan oleh wanita. Dalam Injil Matius pasal 11 ayat 11 disebutkan Nabi Yohanes adalah yang terbesar. Tetapi untuk mengenal Kristus sebagai mempelai laki-laki, dalam Injil Yohanes pasal 3 ia mengatakan suatu proses. Biarlah ia bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang, menjadi kecil untuk mengagungkan Tuhan. Itulah proses. Lebih kita merendahkan diri, lebih banyak kita mengenal Dia, lebih kita masuk dalam proses mengecilkan diri, berkurang-kurang dalam keadaan manusia daging, lebih banyak Tuhan membukakan kita rahasia surga. Lebih banyak pula berkat yang Tuhan berikan kita untuk sanggup kita baik menerimanya maupun memanfaatkannya. Tidak semua orang mampu menerima berkat, sekalipun semua orang suka terima berkat, tapi kemampuan berbeda-beda. Begitu banyak orang tidak mampu menerima berkat. Kalau ia diberkati, ia bagaikan orang ketiban batu dan hancur oleh karena berkat. Sebab ia tidak mampu
menerima berkat, apalagi untuk memanfaatkannya. Tapi kita lihat saudara-saudaraku, untuk mampu, untuk bisa terpelihara dalam suasana berkat, prosesnya adalah masuk pada bagaimana kita menjadi kecil. Itulah yang sulit bagi manusia. Itulah yang sulit. Rahasia surga dibukakan oleh Tuhan secara gamblang, tetapi sulit untuk dimengerti kalau kita mengambil posisi sebagai orang pandai dan bijak, sebagai orang yang merasa diri besar. Tuhan hanya berikan kemampuan untuk menerima berkat besar itu kepada orang yang menjadi semakin kecil. Itulah penyerahan anak ini. Di lain ayat dalam Injil Matius dikatakan, orang seperti inilah yang menerima kerajaan surga. Sidang jemaat, saya mohon bangkit berdiri untuk membantu doa keluarga ini. Saudara Gunawan, biarlah saudara berlutut di kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Saudara Gunawan berlutut di tempat situ. Saudara Gunawan. Sementara tua-tua silakan maju ke depan. Pak Andayu, saudara Edpinaria, saudara Pendeta Amir menyertai saya dalam penyerahan anak. Kami berterima kasih bahwa Engkau menyatakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, sejak puji-pujian maupun firman yang sempat disampaikan, sekalipun secara singkat, proses yang sangat berlawanan dengan proses daging. Daging dari kecil bertambah menjadi kanak-kanak, menjadi dewasa, bahkan sampai menjadi saatnya dewasa penuh. Sementara rohani kami, ya Tuhan, kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu dalam sikap lebih hari lebih berkurang-kurang, hanya Engkaulah yang diagungkan dan dibesarkan. Demikianlah anak ini sekarang kami bawa kepadamu Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, biarlah Engkau yang akan memberkati dia sesuai dengan firman ini. Biarlah ia bertambah-tambah dalam kehidupan rohaninya, berkurang-kurang dalam perkara-perkara bersifat daging yang akan merugikan dia. Tapi berkatilah dia sesuai dengan firman-Mu untuk menyatakan sesuatu yang besar, yang raja tidak mampu melihat, tidak mampu mendengar. Demikian juga orang-orang besar yang merasa dirinya besar tidak mampu menerima berkat yang diterima oleh seorang yang masuk dalam proses menjadi kecil di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, berkat-Mu dalam tangan kami hamba-hamba-Mu untuk kami letakkan dalam kehidupan anak ini ya Bapa. Sekarang kekasihku Yohanes Wahyu Gunawan, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan Engkau. Di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, jadilah padamu berkat Tuhan untuk memandang sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, untuk diberitakan kepada umat manusia datang kepada Allah. Biarlah Engkau menjadi berkat, baik dalam rumah tangga orang tuamu, dalam keluarga maupun dalam sidang jemaat, bahkan sampai dalam bangsa dan masyarakat umat kami manusia ini ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan Engkau, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Duduklah dengan tenang. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biar kita memusatkan hati pikiran kita, perhatian kita. Semoga dengan perhatian yang disucikan kita mampu, saudara-saudaraku, menampung firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Tuhan bagi kita sekalian lewat mulut seorang manusia hamba yang sangat hina-hina ini. Tetapi biarlah kita merendahkan diri kita untuk mau menerima firman Tuhan. Kitab Wahyu Fatsal yang keempat. Kitab Wahyu Fatsal yang keempat tentang kerajaan surga. Tidak mengapa kerajaan surga ini ditolong gambarnya disampaikan kembali. Wahyu Fatsal 4 dan Wahyu Fatsal 5. Inilah kerajaan surga dalam sebuah gambar yang sangat sederhana, jauh dari keadaan, sangat jauh dari keadaan sebenarnya. Tapi inilah kesanggupan manusia untuk bisa menjelaskan, untuk bisa memberikan suatu gambaran
untuk membantu daya tanggap kita dalam pembacaan ayat-ayat yang tertulis dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasal yang kelima. Kerajaan surga dengan sebuah tahta dan segala sesuatu yang berkaitan, yang bertalian di sekitar tahta ini. Kita sudah mengikuti pertama-tama mengenai 4 macam batu. Saya sebutkan itu batu yang indah. Dan kalau saya mengikuti Alkitab, batu-batu yang indah dan mahal ini, saudara-saudaraku, disebutkan juga batu penjuru, yang dalam keadaan sebagai batu penjuru, dia adalah batu yang mahal. Batu yang mahal, batu yang hidup. Dan kalau ini dipertunjukkan, ini dinyatakan oleh Tuhan, bukan tanpa tujuan. Batu ini sudah menjadi batu penjuru. Dan dalam surat Petrus dikatakan, supaya kita meletakkan diri, meletakkan hidup kita di atas batu ini, juga supaya menjadi batu-batu yang hidup dengan tujuan masuk dalam gerakan pembentukan tubuh Kristus, masuk dalam pembangunan rumah Allah. 1 Petrus pasal 2. Saya mohon ini kita akan baca lebih dahulu. Jadi batu-batu ini tujuannya supaya jemaat Tuhan masuk dalam pembangunan rumah Allah yang benar untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kudus dan berkenan kepada Allah. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Ayat 4 dan ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat 4 dan ayat yang 5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus. Ya, pembangunan suatu rumah rohani, suatu pelayanan atau imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani. Ya, jadi untuk tugas kita adalah mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, jadi persembahan-persembahan yang berkenan kepada Allah. 4 dasar ini membuat persembahan kita diterima oleh Tuhan. Seperti Habel mempersembahkan persembahan berkenan kepada Allah, bukan tanpa dasar, tapi karena dia meletakkan dirinya di atas batu yang rohani, batu yang hidup, itulah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya sudah menyampaikan itu dalam Bible Study, tapi dalam kesempatan ini tidak mengapa saya ulangi kembali dasar kehidupan rohani umat Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang akan dibangun menjadi rumah rohani. Rumah rohani, jadi bukan rumah semacam ini rumah gedung namanya, tapi rumah rohani itu adalah satu tubuh yang hidup. Tubuh Kristus dibangun dengan dasar ini. Nomor 1, iman. Itu dasar. Dia bagaikan yaspis, brilian. Nomor 1. Setiap orang yang hidup dalam iman, dia ditampilkan oleh Tuhan secara brilian juga, menonjol di antara umat sebangsanya. Mulai dari Habel, saudara-saudaraku, kemudian kepada Henokh, meningkat kepada Nuh, turunan yang ke-7. Kemudian saat itu manusia hilang dari Tuhan, putus hubungan antara Allah dan manusia sampai pada zaman Ibrahim. Jadi semua orang-orang ini ditonjolkan oleh Tuhan secara menonjol di antara umat sebangsanya. Dari Ibrahim kepada Musa, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Musa, dan selanjutnya dalam kitab, dalam surat Ibrani pasal 11 kita lihat Tuhan tampilkan orang-orang beriman
Bahkan orang-orang ini, saudara-saudaraku, akan digenapkan oleh Tuhan sampai masa kita sekarang. Jadi semua orang-orang yang sudah ditampilkan dalam keadaan brilian ini tidak sempurna tanpa kita. Kita ini masih dibentuk oleh Tuhan, masih ditempatkan oleh Tuhan di atas batu yang hidup, supaya kita juga menjadi batu-batu yang hidup, yang dibangun menjadi rumah rohani yang untuk pelayanan imamat yang kudus, mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, iman itu dalam tabernakel, iman dalam tabernakel itu pintu gerbang memasukkan kehidupan kita di dalam firman Allah, sama dengan masuk pada pintu yang terbuka. Dalam kitab Wahyu pasal 4 itu, begitu pintu terbuka, firman Tuhan disampaikan, naiklah kemari. Begitu saudaraku, firman Tuhan dibukakan bagi kita, itu sebagai perisyaratan bahwa pintu surga sedang terbuka bagi kita. Selama kita masih bisa mendengar firman, itu berarti pintu surga terbuka bagi kita untuk meningkatkan rohani. Naik itu artinya meningkatkan rohani. Jadi ini dasar yang pertama dari kehidupan Kristen, beriman pada Yesus Kristus. Beriman pada Yesus Kristus. Yang kedua, dasar yang kedua, ini dasar warna merah, batu sardis. Ini bertobat, ini dasar. Kehidupan Kristen yang tidak bertobat tidak punya dasar. Dia goyah. Bertobat, ya. Kalau kita beriman kepada Tuhan, sebenarnya untuk bertobat itu bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan dapat dikatakan, kalau kita beriman, kita menjadi orang yang benar-benar bisa bertobat. Kalau kita bisa bertobat, maka batu yang ketiga adalah suatu keubahan, mengarah kepada keindahan. Setiap kali berubah menjadi indah. Itu batu kristal. Batu kristal. Batu kristal itu lautan kaca bercampur api. Itu yang ada di surga. Yang keempat, dasar yang keempat adalah pelangi. Coba tolong tunjukkan pelangi. Ya. Pelangi dalam Alkitab bicara tentang Roh El Kudus. Dalam tabernakel, pintu kemah itu Roh El Kudus. Jadi 4 dasar, 4 macam pengajaran yang tidak boleh kita lupakan dan selalu harus kita pelajari. Bagaimana kita beriman, bagaimana kita bertobat, bagaimana kita lahir baru dalam keubahan. Setiap kali mendengar firman Allah, seharusnya ada perubahan. Kalau demikian, saudara-saudaraku, kita memanfaatkan firman Allah sungguh-sungguh. Setiap kali mendengar firman Allah, setiap kali mendengar firman Allah, terjadi suatu keubahan untuk kita lebih didekatkan oleh Tuhan. Inilah lautan kaca bercampur api, kristal. Dan keempat adalah bagaimana kita hidup dalam kepenuhan Roh El Kudus. Itu dasar. Pagi hari ini kita akan baca lanjut. Pagi hari ini kita akan baca lanjut dalam Bible Study. Kita sudah masuk pada Wahyu pasal 4. Wahyu pasal yang keempat. Sesudah kita bicara tentang 4 batu permata, mulai yaspis, kemudian sardis, kemudian zamrud, dan kristal. Kita sekarang pada ayat yang ke-6, kita akan membaca ayat yang ke-6. Tolong baca. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Ya, lautan kaca bagaikan kristal.
Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Iya, di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ya, terima kasih. Inilah suatu pokok yang perlu kita lihat dengan perhatian penuh. Sesudah 4 macam batu indah yang kemudian disebut dia adalah batu hidup, dan batu hidup itulah batu penjuru yang membuat kita bangsa kafir ini mendapat kesempatan masuk dalam rumah Allah. Sekarang kita akan memeriksa tentang 4 zat hidup, 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Jadi suatu makhluk yang hidup penuh dengan mata. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-28, saudara tidak perlu baca sekarang, di suatu waktu kita akan baca. Saya sampaikan di sana ada salah satu pakaian imam besar, salah satu macam pakaian imam besar, pakaian yang berjala-jala, pakaian putih berjala-jala, itu pakaian yang penuh mata. Disebutkan bagaikan mata yang begitu banyak, bagaikan mata-matanya jala begitu banyak. Dan mata-mata ini dalam kitab Wahyu pasal 5, kitab Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6, anak domba itu bermata bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus di seluruh bumi. Jadi bicara tentang mata ini, saudara-saudaraku, ini bicara tentang Roh Kudus. Sebagaimana imam besar berpakaiankan baju putih yang berjala-jala, ini menunjukkan suatu kehidupan yang penuh urapan dan kuasa Roh El Kudus. Makhluk yang disebut ini juga makhluk yang hidup di dalam Roh El Kudus. Makhluk yang hidup di dalam Roh Kudus. Di dalam kitab Nabi Yehezkiel, untuk lebih kita melihat bagaimana dan siapa makhluk ini, mari baiklah kita melihat lebih dahulu dalam kitab Nabi Yehezkiel. Saya mohon saudara-saudara perhatian kita, sebab ini merupakan satu ungkapan yang berkaitan dengan nubuat. Dan saudara-saudaraku, di dalam gereja Tuhan itu sangat perlu nubuat, sangat dibutuhkan nubuat. Dalam Amsal Sulaiman, di dalam sidang jemaat, di dalam umat manusia, jika tidak ada pembukaan firman, maka liarlah umat itu. Sebab itu mari kita mau perhatikan dengan baik-baik bagaimana kita berada. Kitab Nabi Yehezkiel, dan awan itu dikelilingi oleh sinar di tengah-tengah api itu kelihatan seperti suasa mengkilat. Dan di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai 4 makhluk hidup. Ya, 4 makhluk hidup. Yang beginilah kelihatannya mereka. Mereka menyerupai manusia. Iya, jadi di sini jelas dikatakan mereka itu satu badan, satu tubuh manusia. Mereka itu menyerupai manusia. Jadi mereka ini bukan malaikat, tapi mereka ini manusia yang ada di surga. Baca terus. Tetapi masing-masing mempunyai 4 muka. Iya.
dan pada masing-masing ada pula 4 sayap. Kaki mereka adalah lurus, dan telapak kaki mereka seperti kuku anak lembu. Kaki-kaki ini mengkilap seperti tembaga yang baru digosok. Pada keempat sisi mereka di bawah sayap-sayapnya tampak tangan manusia. Mengenai muka dan sayap mereka berempat adalah begini. Mereka saling menyentuh dengan sayapnya. Mereka tidak berbalik kalau berjalan, masing-masing berjalan lurus ke depan. Ya, jadi ini bagaikan satu kehidupan yang kembar 4, ya. Satu keadaan 4 macam tapi satu, ya. Satu tubuh dengan suatu persekutuan di mana sayap-sayap ini yang membuat mereka dalam satu ikatan persekutuan. Terus muka mereka kelihatannya begini. ya. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan. Ya, ini yang terutama sebagai manusia, muka manusia itu ke depan. Muka singa di sebelah kanan. Muka singa di sebelah kanan. Muka lembu di sebelah kiri. Lembu di sebelah kiri. Dan muka Raja Wali di belakang. Baca terus. Sayap-sayap mereka dikembangkan ke atas. Mereka saling menyentuh dengan sepasang sayapnya. Sepasang sayap yang lain menutupi badan mereka. Ya, dua sayap sepasang sayap itu untuk saling menyentuh dengan sayap yang lain, sedang 2 sayap atau sepasang sayap yang lain itu menutup badan mereka. Sayap-sayap ini juga bicara tentang pekerjaan dari Roh Kudus. Sayap-sayap ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang mempersekutukan kita satu dengan yang lain, tetapi juga menyalut kita. Haleluya. Terus masing-masing berjalan lurus ke depan. Ke arah mana roh itu hendak pergi, kesanalah mereka pergi. Mereka tidak berbalik kalau berjalan. iya, jadi mereka keempat arah ini tidak perlu berbalik kalau roh atau menginginkan yang menjadi yang arah-arah kepada muka manusia, maka yang menjadi pemimpin berjalan adalah manusia, muka manusia ini. Sementara makhluk yang lain yang seperti muka singa, lembu dan burung itu mendukung perjalanan, maju ke depan. Kalau sekarang arahnya roh menghendaki ke kanan, di mana singa yang terdepan, maka semua makhluk ini mendukung. Jadi saling mendukung, tidak ada saling tumpang tindih, tidak ada tumpang tindih, kemudian juga tidak ada saling mengharap, oh kamu sendiri yang jalan, aku tinggal, sebab itu memang tugasmu. Roh menghendaki arah perjalanan ke arah kamu, kamulah jalan, kami tinggal. Tidak, kemanapun roh menghendaki. Kalau roh menghendaki muka manusia yang terdepan, 3 muka yang lain mendukung. Kalau dia mau ke kiri lembu, maka 3 muka makhluk yang lain mendukung. Jadi saling menolong, tidak saling tumpang tindih, tidak ada yang saling membiarkan, tapi satu dalam kesatuan gerak. Dan ini suatu hal yang luar biasa. Untuk semacam ini, saudara-saudaraku, untuk semacam ini, hanya kalau kita mau menjadi siapa yang lebih kecil, kalau kita mau menjadi siapa yang lebih besar, saudara-saudaraku, kita tidak bisa melakukan gerakan semacam apa yang dilakukan oleh 4 makhluk hidup ini. Hanya kalau kita mau masuk dalam proses menjadi kecil, mengutamakan yang lain, baru kita bisa ada kerjasama yang baik. Tapi kalau kita merasa kita lebih penting, lebih utama dari yang lain, tidak ada kerjasama. Tidak mungkin ada kerjasama. Saling iri, saling memberatkan, itu bisa saja. Itu sebabnya di sini kita lihat bahwa untuk bekerja suatu kegiatan kerajaan surga, 4 makhluk ini, saudara-saudaraku, saya singkatkan, itu adalah kegiatan kerajaan surga, aktivitas kerajaan surga, aktivitas kerajaan surga. Dilihat dari 4 makhluk ini.
dalam kitab Wahyu pasal 4 kita lihat juga aktivitas dalam kerajaan surga itu banyak tergantung dari 4 makhluk ini. Yang disebutkan di sini, mereka ini adalah manusia yang sudah ada di surga, bukan malaikat. Manusia. Dalam nyanyian mereka kita bisa lihat bahwa mereka membutuhkan ketebusan dari sang anak domba. Berarti mereka manusia, bukan malaikat. Tetapi mereka penuh dengan kerubiun. Itu artinya hidup di dalam suasana keilahian. Manusia yang bertabiatkan ilahi. Mari kita baca terus. Di tengah makhluk-makhluk hidup itu kelihatan seperti bara api yang menyala, seperti suluh yang bergerak kian kemari di antara makhluk-makhluk hidup itu. Dan api itu bersinar, sedang dari api itu kilat sabung menjabung. Iya, terima kasih. Jadi 4 makhluk ini bagaikan hidup di dalam api, di dalam bara api. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 29 dikatakan Allah kita api yang menghanguskan. Jadi mereka ini sudah 4 makhluk ini hidup di dalam api. Ayat 14. Makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Ya, makhluk-makhluk hidup itu terbang ke sana kemari seperti kilat. Inilah gerakan di dalam kerajaan surga. Satu gerakan yang tidak berlambatan. Untuk menjadi percaya kepada Tuhan, jangan berlambatan, bisa ketinggalan. Untuk bertobat, jangan berlambatan, bisa ketinggalan. Untuk lahir baru, praktiknya yang paling gampang kita lakukan adalah dalam baptisan air. Itu pun jangan berlambatan, bisa ketinggalan. Sebab kalau Tuhan sudah datang, tidak ada lagi kesempatan baru berbaptis. Ketinggalan. Demikian juga kepenuhan Roh Kudus. Mohon kemurahan Tuhan. Supaya kita jangan menjadi orang yang ketinggalan. Sampai pun pada saat kesempatan terakhir. Jangan sampai di luar rencana Allah, di luar pintu keselamatan. Jadi kita lihat bahwa makhluk-makhluk itu terbang ke sana kemari. Suatu gerakan bagaikan kilat. Suatu keadaan yang cepat. Saudara-saudaraku, ibadah kita di hari-hari ini benar-benar mengisyaratkan bahkan bahwa banyak nanti orang ketinggalan. Banyak orang bisa ketinggalan sebab Tuhan itu datang begitu cepat seperti sekejap mata. Dalam surat 1 Korintus pasal 15 dikatakan sekejap mata. Sebetulnya bukan sekejap mata, lebih cepat dari sekejap mata. Begitu cepat Tuhan datang bagaikan sinar kilat yang memancar dari timur ke barat. Sudah untuk menjelajahi bumi ini, untuk mengumpulkan orang-orang suci Tuhan. Begitu cepatnya, saudaraku. Ibadah kita, pelayanan kita masih serba lamban. Masih lamban. Dalam setiap bidang kita masih lamban, termasuk saya. Saudara-saudaraku, dan ini kalau saya bicara ini maksudnya supaya kita digugah untuk bisa dengan pengaruh kuasa Roh Kudus kita mempertinggi speed cepatnya pelayanan dan ibadah kita. Apalagi kalau pelayanan kita, ibadah kita masih sempat dibumbui dengan ngantuk dan tertidur. Ini benar-benar kita mengejek pekerjaan Roh Kudus di saat-saat Tuhan dekat datang kembali. Kita sudah harus memacu kecepatan ini, saudara. Bukan untuk lengah, tapi untuk cepat. 4 saat hidup.
4 saat hidup. Dalam kesempatan Bible Study, saya sudah menunjukkan ini adalah suasana dari orang Israel. Suasana orang Israel dalam perjalanan di padang belantara. Iya, bisa diatur itu? Iya. Perjalanan orang Israel di padang belantara tetap dalam suasana susunan surga ini. Dalam kitab Bilangan pasal yang kedua, saudara lihat dalam kitab Bilangan. Jadi Tuhan ini, saudaraku, dalam gerak yang cepat ini mempertahankan susunan kerajaan surga. Dan itu yang membuat pelayanan itu berhasil. Saya akan tunjukkan nanti bagaimana Tuhan bekerja mempertahankan susunan kerajaan surga ini dan berhasil. Kitab Bilangan pasal yang kedua, di rumah saudara baca lengkap. Di rumah saudara baca lengkap, tapi saya tunjukkan beberapa ayat lebih dahulu. Ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17. Sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi. Iya, kemah pertemuan dengan laskar orang-orang Lewi. Terus di tengah-tengah laskar yang lain itu, sama seperti mereka berkemah, demikianlah juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka. Iya. Jadi kalau Tuhan menunjukkan tabernakel kepada bangsa Israel, itu tidak teori, tetapi benar-benar menjadi praktik kerajaan surga di mana perjalanan bangsa Israel. Coba tolong tunjukkan. Jadi kalau bangsa Israel ini berhenti, maka kemah itu, kemah perhimpunan atau tabernakel, itu ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kalaupun mereka berjalan, saudara-saudaraku, perjalanan ini terus dalam suatu kedudukan semacam ini, posisi semacam ini, saudaraku, tidak dirubah. Suatu perjalanan di mana tabernakel itu tetap di tengah-tengah bangsa Israel, dikelilingi oleh 12 suku di sebelah timur. Tunjukkan sebelah timur, ya. Di situ ada suku Yehuda. Di situ ada suku Isakar dan Sebulon. Itu di sebelah timur, ya. Kemudian di sebelah selatan. Mana selatannya? Ya, itu selatan. Di sebelah selatan itu ada suku Ruben. Ada suku Simeon dan suku Gad. Ayatnya saudara baca ayat 10. Yang tadi ayat 3 itu sebelah timur. Ayat 10 itu sebelah selatan. Kemudian sebelah barat, ya, ini sebelah barat ada suku Efraim dan saudaranya Manase serta Benyamin. Ini sebelah barat, ya, sebelah barat. Kemudian yang di sebelah utara, ada suku Dan. Ini kemah-kemah suku Dan, suku Aser dan Naftali. Jadi sekeliling tabernakel itu ada 4 panji. Sekeliling tabernakel itu ada 4 panji. Ada 4 panji. Panji yang dipegang oleh suku Yuda, itulah panji dengan lambang singa. Panji dengan lambang singa. Kemudian saudara-saudaraku, di sebelah selatan, itu selatannya. Ini harusnya timurnya sebelah kanan, tapi ini timur sebelah kiri. Harusnya timur sebelah kanan. Kalau timur sebelah kanan, maka yang atas itu utara. Tetapi karena timur sebelah kiri, maka yang atas itu adalah selatan. Ya, yang selatan itu panji dipegang oleh suku Ruben. Lambangnya kekuatan. Lambang adalah kekuatan sulung, seekor lembu. Kemudian sebelah barat suku Efraim yang mengatur hidup manusia. Yusuf di Mesir dengan 2 anaknya, Efraim dan Manase.
Dialah yang mengatur hidup umat manusia di zaman kelaparan, di zaman paceklik, di zaman kacau balau. Suku ini sudah tampil untuk mengatur hidup manusia. Muka manusia, saudaraku, sudah begitu teratur rapi oleh hikmat dari Tuhan. Kemudian yang di sebelah utara, suatu panji yang dipegang suku Dan. Suku Dan ini kalau menurut berkat yang diberikan oleh Yakub kepada dia, saudara-saudaraku, suku Dan ini dilambangkan sebagai ular biludat, manusia yang terkutuk. Dan memang dalam kitab Wahyu, waktu meterai Allah disampaikan buat suku Israel, 12 suku Israel, di sana suku Dan tidak disebut. Suku Dan tidak disebutkan. Tapi dalam memegang panji, suku Dan disebut memegang panji dengan lambang yang istimewa, yaitu burung nasar, burung Raja Wali yang sedang terbang. Dan memegang ini. Saya akan terangkan ini, saudara-saudaraku, lebih berkelanjutan, tetapi mohon pemikiran kita, perhatian kita disucikan oleh Tuhan. Sebab ini suatu pembukaan rahasia Tuhan yang diwahyukan baik kepada Rasul Yohanes, kemudian di zaman kita ini kepada almarhum Pendeta Van Hessel. Sekarang saya menyampaikan kepada saudara-saudara. Kalau saya sebutkan ini, saudara bisa melihat betapa beratnya beban untuk menyampaikan ini. Dan kalau kita tidak dalam suatu kondisi rohani di mana kita dikuasai oleh Roh Kudus, maka bisa saja penguraian yang sangat berarti ini akan lewat tanpa bekas dan tidak berarti apa-apa. Mari kita melihat. Jadi saudara-saudaraku, dalam perjalanan bangsa Israel, baik waktu mereka berhenti maupun waktu mereka berjalan, saudara-saudaraku, formasi ini tetap seperti itu. Formasi kerajaan surga di mana 4 lambang, 4 sat hidup itu mengelilingi suasana bangsa Israel. Urutan-urutan perjalanan dari bangsa Israel ini selain dari Bilangan Fatsal 2, saudara bisa baca juga di Bilangan Fatsal 10. Perjalanan lebih jauh, ya. Bilangan Fatsal 10. Tapi sekarang yang saya ingin tunjukkan dalam Injil Matius. Injil Matius Fatsal yang keempat. 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 Kita membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Matius Fatsal 4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya. Iya, Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Terus? Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka,
Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, Yesus setelah dibaptis, dia mulai melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum dia dibaptis, dia belum diceritakan ada pelayanan, tapi sesudah dibaptis, dalam Matius pasal 3, sesudah dibaptis dia masuk dalam pelayanan. Saudara-saudaraku, dengan lebih dahulu harus bekerja menghadap setan secara langsung dan mengalahkan setan secara langsung, untuk kemudian dia memulaikan bekerja di bumi. Yesus bekerja di bumi. Tapi kalau kita lihat, saudaraku, kalau kita lihat dalam ayat 18 sampai dengan ayat 22, begitu tepatnya Tuhan memulaikan pekerjaan. Begitu tepat Tuhan memulaikan pekerjaan. Dengan lebih dahulu menetapkan suasana surga. Dalam pelayanannya lebih dahulu dia membawa suasana surga. Ada 12 murid dari Tuhan Yesus Kristus. Ada 12 murid. Tetapi dalam ayat 18 sampai 22 ini, Tuhan Yesus hanya memilih 4 murid. Bukan tanpa sebab Tuhan memilih 14 murid. Kenapa tidak 5? Kenapa tidak 6? Kenapa tidak sekaligus 12 murid? Tetapi hanya 4 murid. Hanya 4 murid dengan masing-masing punya tabiat-tabiat sendiri. Saudara-saudaraku, mulai dari Petrus, kemudian Andreas, masing-masing punya tabiat yang berbeda. Yakobus dan Yohanes. Saudara-saudaraku, 4 murid yang pertama disebut, dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, secara tidak langsung, tetapi kalau kita membaca ini dalam urapan Roh Kudus, kita akan melihat bahwa sebenarnya di dalam pekerjaan Tuhan, lebih dahulu Tuhan menciptakan suatu formasi surga dengan 4 makhluk hidup. Mengitari Tuhan Yesus yang bekerja di bumi ini, saudara-saudaraku, dia mengambil contoh teladan apa yang dia lihat di surga. Ada 4 zat atau makhluk hidup yang penuh dengan kegiatan. Di dalam gerakan pelayanan penginjilan, saudara-saudaraku, murid-murid yang disebutkan pertama ini adalah murid-murid yang sangat menonjol, sangat aktif. Petrus, Andreas, Yakobus dan Yohanes. Ini saudara-saudaraku, mereka dengan suatu penonjolan tersendiri yang Tuhan selalu tampilkan di saat-saat pelayanan. Saudara-saudaraku, dia dikelilingi oleh 4 murid yang utama ini. Tuhan membentuk suasana surga. Di dalam pelayanannya Tuhan membentuk suasana surga. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan, sekarang coba kita melihat bagaimana nikah kita, bagaimana aktivitas kita dalam mencari nafkah, bagaimana aktivitas kita dalam ibadah, bagaimana aktivitas kita dalam pelayanan kita. Apakah aktivitas kita adalah aktivitas rohani atau menurut sistem daging, sistemnya dunia? Kita bisa lihat sekarang dari tampilnya lambang-lambang ini, 4 macam lambang ini. Sebenarnya Tuhan mau menurunkan kerajaan surga di dalam nikah kita. Bagaimana itu bisa? Praktik sehari-harinya bagaimana? 4 lambang ini dilambangkan dengan supaya nikah kita terdiri dari suami istri yang beriman. Itu makhluk yang beriman. Kalau kita lihat nikah kita terdiri dari makhluk yang beriman, bukan sepasang suami istri yang seorang beriman seorang tidak. Ini tidak mungkin terjadi suasana surga di dalam rumah tangga. Gak mungkin. Dalam surat Korintus, 1 Korintus, di sana Tuhan bicara, dan 2 Korintus bicara tentang
Apa hubungan rumah Allah dengan rumah berhala? Tidak ada hubungan. Tidak boleh ada hubungan. Apa hubungan anak Tuhan dengan anak-anak dunia ini? Jadi kita lihat di sini, di dalam rumah tangga itu pun Tuhan mau menempatkan 4 zat hidup atau 4 makhluk ini. 4 zat hidup itu manusia, tapi manusia beriman nomor 1. Dalam nikah, rumah tangga, suami istri. Di dalam pekerjaan, bagaimana kita bekerja? Mulaikan pekerjaan, lanjutkan pekerjaan. Dan kalau memungkinkan sampai Tuhan datang, kita bekerja di dalam iman. Dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita pun dalam iman. Ini makhluk pertama harus ada mengitari kita atau di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia beriman. Kedua, kita adalah manusia bertobat. Dalam rumah tangga, dalam ibadah pelayanan maupun dalam kita mencari nafkah. Kalau kita ini adalah manusia atau makhluk yang bertobat, suasana surga itu dijaminkan buat kita. Yang ketiga, kalau kita selalu ada keobahan, dibaharui oleh firman. Kita adalah orang yang selalu dibaharui oleh firman. Saudara-saudaraku, kita hidup dalam firman. Kita dibaptiskan dalam air. Saudara-saudaraku, saya bicara kepada saudara-saudara yang akan dibaptiskan dalam air. Saudara nanti akan dibaptiskan. Perkataan baptis itu artinya diselamkan. Saudara akan diselamkan dari telapak kaki sampai di ujung rambut. Jangan ada satu ujung rambut yang tidak ditenggelamkan. Seluruhnya harus. Waktu baptisan air, saudara diselamkan dalam air. Tapi sesudah itu dengarkan saudara-saudara sekalian kita. Sesudah baptisan air, kita dibaptiskan dalam air firman Allah. Kita menyelam sedalam-dalamnya dalam firman Allah. Setiap hari. Mengapa? Di dalam firman Allah kita selalu timbul kembali atau bangkit kembali dalam keadaan baru. Dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu keobahan. Itu setiap sangkakala, itulah firman Allah dibunyikan. Biar terjadi keubahan sampai sangkakala yang terakhir. Kita diubahkan terakhir dan semuanya sudah dibaharui. Tidak ada lagi yang belum berubah. Jadi kalau kita mendengar firman Allah sekian lama tapi tidak ada keobahan, saudara-saudaraku, kita tidak berada dalam pengaruh suasana surga. Tapi kalau kehidupan kita beriman nomor 1, bertobat 2, berubah nomor 3, kemudian yang keempat, saudara-saudaraku, dalam pimpinan Roh Kudus, taat dan dengar-dengaran. Seperti Yesus waktu keluar dari baptisan, diakui oleh Tuhan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya pun aku berkenan. Mengapa? Sebab sebelumnya Tuhan sudah mengadakan suatu ketaatannya. Sebab begitulah kita melakukan kehendak Tuhan. Mau tahu melakukan kehendak Tuhan. Tanda utama dari kepenuhan Roh Kudus. Tanda utama yang penting, sangat penting yang keubahan. Bahasa lidah masih bisa ditiru oleh orang dan banyak orang niru bahasa lidah. Dan saya ingatkan, jangan niru bahasa lidah, bahasa Roh Kudus. Dalam doa, dalam penyembahan. Tapi keubahan hidup yang berasal dari hati yang dibaharui itu tidak bisa ditiru, tidak bisa dipalsukan. Setan tidak bisa melakukan itu. Hanya orang-orang yang di dalamnya Tuhan berikan makhluk ini bagaikan burung nasar yang terbang, burung raja wali yang terbang. Suatu kebaharuan, orang yang menanti-nantikan Tuhan, membaharui hidupnya. 1 Yohanes pasal 3
disebutkan orang yang menanti-nantikan Tuhan hidup dalam kesucian. Ini tidak bisa dipalsukan. Itu tanda seorang itu di dalam Roh Kudus. Jadi ini suasana surga. Kalau 4 macam ini mengitari satu rumah tangga, satu pribadi, satu sidang jemaat. Rumah tangga itu, pribadi itu, sidang jemaat itu bersuasanakan suasana surga. Yesus punya pelayanan tetap bersuasana surga. Setiap kali, saudaraku, setiap kali dia membentuk suasana ini, setiap kali dalam event-event tertentu dia memanggil khusus. Dia memanggil khusus 3 murid, Petrus, Yakub, Yakobus, Andreas bersama dia. Makhluk yang keempat itu burung nasar. Mereka melakukan pekerjaan apapun juga. Mereka bersuasanakan surga. Rumah tangga nikah yang ditandai dengan 4 makhluk ini pasti bersuasana surga. Pasti, saudara. Saya sangat berani mengatakan ini. Sangat berani mengatakan ini. Rumah tangga orang beriman yang bertobat, lahir baru, dan dengar-dengaran kepada Tuhan dalam kuasa Roh Kudus, suasana rumah tangganya surga. Surga. Kalau tidak surga, itu disebabkan 1 makhluk yang disingkirkan, atau 2, atau sama sekali nggak punya. Kalau kita berada dalam suasana. Jadi kita lihat contoh bagaimana Tuhan membentuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Membentuk pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dengan lebih dahulu, saudara-saudaraku, mengambil suatu struktur kerajaan surga. Ditaruh dalam. Sebagaimana kesaksian saya beberapa waktu yang lalu sampai pada hari Jumat yang lalu, bagaimana saya merindukan jemaat ini dalam pelayanan. Dengan para tua-tua dalam 4 bidang. Cuma memang kita belum berjalan betul. Masih pincang. Masih belum berjalan betul. Sebab itu doa dari sidang jemaat buat setiap kelompok tua-tua. Kelompok pertama, kelompok sang raja dalam bidang sosial belum berjalan betul, masih banyak kurangnya. Kelompok lembu juga masih banyak kurangnya. Kelompok manusia masih banyak kekurangan, apalagi namanya manusia. Apalagi kelompok imamat dan pelayanan masih banyak kurangnya. Kepada sidang jemaat saya ingin mohon, bukan untuk kritik yang menghancurkan, tapi kalau ada kritik yang membangun, jalan keluar dari kekurangan kita. Tapi yang nomor 1 adalah doakan para tua-tua, doakan gembala, supaya dalam pelayanan ini bersuasanakan surga. Kalau saudara hanya melihat kami manusia, yang saudara lihat hanya kekurangan, hanya pasti saudara lihat kekurangan. Tapi kalau saudara ingin bahwa sidang jemaat ini bersuasanakan suasana surga dalam pelayanan dan dalam ibadah, doakan aktivitas di mana Tuhan sudah membukakan kepada saya sebagai seorang gembala untuk melihat pentingnya suasana surga ini ditaruh di tengah-tengah kita. Banyak kekurangan, masih banyak kekurangan, sangat banyak saudara-saudaraku, sangat banyak. Tetapi kritik yang hanya untuk merobohkan tidak menolong kita. Doa itu sangat menolong. Kemudian kritik yang membangun. Kritik membangun, saudara bisa menunjukkan kesalahan, tetapi kemudian bisa juga menunjukkan yang benarnya bagaimana. Itu membangun. Kalau saudara hanya menunjukkan kesalahan, tidak menunjukkan yang benarnya bagaimana, itu hanya merusak, melemahkan. Kalau saudara bisa lihat kekurangan, tunjukkanlah yang sebenarnya dengan berdasarkan kebenaran, terutama adalah firman yang tertulis dalam Alkitab. Itu puncak kebenaran yang dibakukan oleh Tuhan dalam Alkitab. Maka itu menolong kita semua, menolong kita itu, dan saudara punya usulan itu akan diterima.
pasti kita akan perhatikan. Sebabnya kita mau bekerja bersama-sama. 4 saat ini, saudara-saudaraku, Tuhan sudah coba terapkan dalam sidang jemaat ini. Mata kita sudah melihat, tapi kemampuan masih belum mampu sejauh itu. Berdoa, saudara-saudara. Dan kita percaya suasana gereja Tuhan yang tidak bisa dirobohkan. Suasana gereja Tuhan yang semakin hari diangkat oleh Tuhan, semakin dekat Dia sampai di hari kedatangannya. Ya, kita lihat Yesus mulai bekerja dengan menempatkan 4 makhluk hidup ini di sekitar Dia, saudara-saudaraku, dan pelayanannya benar-benar pelayanan yang menang sampai Ia diangkat naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita sekalian. Sekarang dalam rumah tangga kita, bagaimana 4 saat hidup ini ada atau tidak? 4 saat hidup ini ada atau tidak? 4 saat hidup ini ada atau tidak dalam kita? Iman dan kesetiaan. Kalau tadi saya berbicara saat hidup pertama, iman, kesetiaan. Iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Menerima Yesus, setia, ya, menerima Yesus yang setia. Pertobatan ini hubungannya dengan pengorbanan. Pertobatan dan pengorbanan. Di dalam rumah tangga kalau ada pengorbanan ini tanda darah. Tidak berebutan siapa yang dilayani. Itu bukan pengorbanan. Tapi siapa yang bisa melayani. Saling melayani, saling memaafkan. Praktik pertobatan dalam nikah, dalam rumah tangga. Itu suatu pengorbanan. Suasana surga itu ada. Kita bertobat bukan hanya berhenti berbuat dosa, itu permulaan pertobatan, tapi praktik sehari-hari. Bagaimana kita saling melayani. Di dalam sidang jemaat, Rasul Paulus, saudara-saudaraku, dalam hal saling melayani ini, dia pernah berbicara mulai dengan mendahului di dalam memberi hormat, memberi salam. Memberi salam. Saling mendahului. Kebaharuan hidup. Suatu kebaharuan, suatu pembaharuan hidup. Saudara-saudaraku, perhatian kita kepada firman Allah bagikan susu yang murni. Kalau kita sudah dilahirkan, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu membutuhkan susu yang murni, yang memberi kita pertumbuhan, yang memberikan kita kesehatan. Itu tanda dari lahir baru. Merindu firman, merindukan firman. Itu praktik, saudara-saudara. Praktik dari baptisan air setiap hari. Itu praktik dari baptisan air setiap hari. Kita menyelam di dalam firman Allah. Kita merindukan firman Allah. Itu praktik, saudara-saudara. Bahwa kita ini dilahirkan baru. Merindu firman Allah. Tidak bosan firman Allah. Berapa lama pun kita berbicara tentang firman Allah, kita tetap merindu firman Allah. Sebab itu makanan yang sejati, saudaraku, yang timbul dari dalam hati, yang timbul dari kerinduan hati untuk saudara-saudaraku menerima firman Allah, bukan sebagai suatu pengetahuan saja, tapi lebih dari itu sebagai makanan yang menumbuhkan kita dan menyehatkan, mengkuatkan kita untuk bisa dibangun menjadi imam-imam. Itu kelanjutannya. Pelayanan menjadi imam-imam. Di satu waktu gereja Tuhan ini akan terdiri dari semua hanya imam-imam. Semua imam-imam. Di dalam kerajaan surga
Tidak ada seorang pun yang bukan imam. Alkitab berbicara demikian. Sehingga untuk masuk dalam kerajaan surga, suatu ucapan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Bahwa Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu dan menjadikan kami imam-imam dan kerajaan umat yang kudus. Raja-raja. Itulah isi kerajaan surga. Satu waktu kita hanya semua berpakaian yang sama warna. Pakaian putih sebagai tanda kita menerima kepercayaan Tuhan untuk melayani Tuhan. Separuh dari sidang jemaat sekarang saya melihat dengan pakaian seragam adalah imam-imam. Tapi imam ini harus ditingkatkan. Bukan soal jumlah, bukan soal pakaian ini, tetapi soal kehidupan berpakaian putih yang melayani Tuhan. Saudara-saudaraku, ini tanda suatu kebaharuan. Setiap kali pakaian ini dibasuh, dijadikan menjadi putih yang berkilau-kilauan, segala noda, segala dosa itu disingkirkan. Itu tanda dari kelahiran baru. Itu tanda dari kelahiran baru. Prakteknya sehari-hari, saudara-saudara. Kemudian kita akan nanti menjadi orang yang menantikan Tuhan. Tanpa kesucian kita tidak bisa menantikan Tuhan. Tidak bisa kita membaharui hidup. Orang yang menanti-nantikan Tuhan menjaga hidupnya suci. Sebab kita akan diperhadapkan kepada Dia sama seperti Dia. Tadi saya katakan 4 saat hidup ini adalah 4 orang. 4 orang, 4 manusia yang sudah ada di dalam kerajaan surga. 4 orang yang sudah dalam kerajaan surga. Saya akan sebut sepintas lalu aja. 4 saat ini dalam tabernakel, 4 makhluk ini, atau 4 orang yang satu ini, 4 orang ini dalam satu kesatuan tubuh, dalam tabernakel merupakan 4 tiang. 4 tiang di pintu tirai. 4 tiang di pintu tirai. Mereka adalah manusia. Semuanya manusia. Tetapi sekarang mereka ada di surga. 4 tiang ini manusia yang sekarang sudah diizinkan di dalam surga. Yang pertama, mereka ini adalah orang-orang manusia yang diangkat oleh Tuhan. Yang pertama adalah Henokh. Saudara catat saja. Dalam kitab Kejadian ayat-ayatnya saya belum kasih tahu. Henokh ini yang pertama. Dia manusia yang diobahkan oleh Tuhan. 300 tahun hidup benar di hadapan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Dia diobahkan oleh Tuhan. Dan dia diangkat oleh Tuhan. Ini suatu sistem pengangkatan Tuhan. Manusia itu diobahkan. Untuk sampai satu saat dia tidak bisa lagi harus berada di bumi yang kacau balau ini, di bumi yang kotor dan gelap ini, tetapi dia diangkat oleh Tuhan. Itu nomor 1, manusia pertama, Henokh. Dia memegang panji yang pertama. Henokh mempunyai panji yang pertama dengan lambang singa itu. Saya hanya sebut saja sebab nanti di Bible Study saya jelaskan. Ya. Kemudian yang kedua, Musa dan Elia. Musa nomor 2, Elia nomor 3. Ini satu grup. Ini satu grup. Mereka juga pemegang lambang. Musa ini tipe seorang gembala, tipe seorang hamba. Sangat menonjol dalam hidup Musa bagaimana ia melayani Tuhan dan umat Tuhan. Sangat menonjol dalam Musa. Di sekolah Alkitab pengajaran mengenai Musa dalam kitab Keluaran
Itu termasuk pengajaran pokok baik dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, pelayanan Nabi Musa sebagai seorang hamba. Injil Markus, Yesus sebagai hamba juga pokok dalam pelajaran Alkitab di sekolah Alkitab. Ini suatu lambang. Musa sebagai seorang hamba, dia memegang lambang lembu ini. Elia sebagai seorang nabi. Elia seorang nabi besar. Seorang nabi besar. Dia pengantara antara Tuhan dan manusia. Dia adalah manusia juga. Musa, dia naik di gunung Nebo dan dia diambil oleh Tuhan. Mayatnya tidak diketemukan. Dalam surat Yuda ayat yang ke-9, saudara-saudaraku, Mikael, penghulu tentara surga, bertengkar dengan setan mengenai jenazah Musa. Dia diangkat, mati, bangkit, diangkat oleh Tuhan. Dia di surga. Dia di surga. Elia dalam kitab Raja-Raja, kita membaca bagaimana Elia diangkat ke surga dalam rata api. Roh El Kudus, rata api itu Roh Kudus. Bagaimana dia hidup dalam Roh Kudus. Saudara bisa bayangkan, tidak ada daging yang bisa bertahan. Dia diubah dan diangkat oleh Tuhan. Itu manusia yang ketiga. Manusia yang keempat. Manusia yang keempat juga pegang lambang. Pegang simbol dari panji-panji yang mengitari pengikut-pengikut Tuhan. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Yesus Kristus. Dia dengan panji burung Nazaret. Dia sempat menjadi ular. Dijadikan dosa karena manusia. Di padang belantara Musa meninggikan ular biludak. Tapi kemudian dalam Injil Yohanes pasal 3 dikatakan, demikianlah Yesus. Yesus yang tadinya manusia yang berdosa, yang manusia yang dijadikan dosa karena kita, dia bagaikan ular yang tersalib, supaya manusia yang percaya akan dia, saudara-saudaraku, dapat kesempatan hidup yang kekal. Dia pegang lambang yang terakhir, lambang yang dipegang oleh suku Dan, burung Nasar, kesempatan bagi bangsa kafir. Dalam perjalanan bangsa Israel, ini penutup barisan. Dalam Bible Study nanti akan saya jelaskan. Tapi dalam pagi hari ini saya menunjukkan bahwa lambang yang keempat ini merupakan penutup barisan. Coba kita baca. Kita baca kitab Bilangan pasal yang ke-10. Kitab Bilangan pasal yang ke-10. Bilangan pasal yang ke-10. Bilangan pasal yang ke-10. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25. Sebagai barisan penutup semua laskar ya, itu. Jadi tentara pasukan Israel, perjalanan bangsa Israel, ayat 20, sebagai barisan penutup. Artinya sesudah itu tidak ada lagi orang, tidak ada lagi. Sebagai barisan penutup semua laskar itu, ya, berangkatlah laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan menurut pasukan mereka. Ya, terima kasih. Ini lambang terakhir. Lambang keselamatan yang terakhir. Saudara perhatikan, ada 4 lambang ini. Dan 4 lambang ini dalam perjalanan sejarah manusia, ini lambang-lambang keselamatan. 4 lambang ini, saudara-saudaraku, menurut zaman atau sejarah hidup manusia, menurut sejarah hidup manusia, di setiap lambang ini Tuhan mengerjakan keselamatan.
Lambang pertama yang tampil, lambang saudara-saudaraku yang dipegang oleh manusia pertama yang naik ke surga di tangan Henokh. Ini manusia yang diselamatkan di zaman Henokh. Ini lambang pertama. Singa sudah berlalu. Datang lambang yang kedua, Musa dan Elia. Keselamatan di zaman Israel. Saya nanti akan tunjukkan ini dalam satu penjelasan yang jelas dalam Bible Study supaya sudah lihat, saudaraku, urutan-urutan keselamatan ini. Penyelamatan zaman manusia, zaman Henokh, ya, zaman Henokh, mulai dari Adam, Henokh dan sebagainya, zaman sampai manusia ditenggelamkan dalam laut. Ini lambang ini ada. Manusia di zaman Henokh 2000 tahun, zaman dari Adam sampai Ibrahim, lambang keselamatan. Kedua, lambang zaman Israel, Musa dan Elia. Musa itu Taurat, Elia itu kitab nabi-nabi. Lambang ini keselamatan umat manusia di zaman yang kedua, zaman Musa dan Elia. Zaman Israel, zaman Taurat dan nabi-nabi. Itu sudah lewat. Sekarang lambang yang terakhir. Lambang yang terakhir. Orang yang terakhir naik ke surga, Yesus Kristus. Dia mati, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit. Lambang keselamatan yang sekarang dipegang oleh Yesus. Dia bagaikan dan yang tadinya dijadikan dosa karena umat manusia, tapi dia mengerjakan pekerjaan keselamatan. Ini lambang yang, ini penutup barisan. Sesudah ini tidak ada lagi pekerjaan keselamatan. Dengar baik-baik. Sesudah lambang yang dipegang suku Dan, yang tadi saya bicarakan tentang zaman Kristus Yesus, zaman Injil Tuhan. Sesudah Injil ini tidak ada lagi zaman keselamatan atau zaman penyelamatan. Ini penutup barisan. Jadi manusia di zaman Adam dan Hawa yang diselamatkan ada di bawah pengaruh lambang pertama. Manusia zaman Israel yang diselamatkan di bawah lambang Musa dan Elia. Tapi di zaman gereja ini, saudara, di bawah lambang dari burung Nasar, yang manusia yang sedang menanti-nantikan Tuhan, itu berada di bawah lambang ini. Kalau kita namanya orang Kristen tetapi tidak mau menantikan kedatangan Tuhan, kita hidup bersama dunia dalam kemabukan, dalam pesta pora, dalam dosa. Saudara-saudaraku, itu orang tidak berada di bawah lambang keselamatan, merupakan penutup barisan. Artinya sesudah ini tidak ada lagi zaman penyelamatan, tidak ada lagi. Kalau kita tidak mau selamat sekarang, kapan lagi? Saya tidak ingin menakut-nakuti ini, tetapi ini berita yang harus kita perhatikan untuk kita beritakan juga buat saudara-saudara kita yang belum mengambil sikap bernaung di bawah lambang keselamatan Yesus Kristus, pemegang lambang terakhir. 4 orang yang sudah ada di surga. Puji Tuhan. Dan inilah yang ingin saya sampaikan 4 Saya masih akan jelaskan ini dalam Bible Study secara terperinci. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini dengan menyembah Allah sebagai orang yang hidup di bawah lambang kerajaan surga. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mau menaungi sidang jemaatnya. Tuhan membangun sidang jemaat di bawah, di atas dasar yang kuat, dinaungi di bawah lambang-lambang yang begitu kuat, supaya gereja Tuhan jangan menyimpang dari keselamatan. Lambang yang terakhir,
Saudara-saudara, kita sudah berada pada tahun 1997. 997 ini mundur. 997. Jangan ketawa, oh baru 77. Masih ada sekian tahun. Tinggal 3 tahun. Tahun yang ke 2000. Bukan tinggal 3 tahun Tuhan Yesus datang. Jangan salah dengar bicara saya ini. Sekarang tahun 1997. Tinggal 3 tahun. Tahun 2000. Keubahan besar terjadi. Dunia sudah memprediksikan, sudah mempersiapkan diri. Dunia, orang dunia ini sudah dalam mempersiapkan. Bagaimana dagang di abad ke-21, bagaimana politik di abad ke-21, bagaimana negara di abad ke-21. Tetapi gereja tidak memikirkan bagaimana kehidupan rohani kita menghadapi abad yang semakin mendekat. Sedangkan lambang ini adalah lambang terakhir. Jadi saya tidak bicara 3 tahun lagi Tuhan datang, tidak. Itu tidak ada orang yang tahu. 3 tahun lagi tahun yang ke-2000, suatu keubahan besar terjadi. Bukannya mustahil. Keubahan besar itu adalah dari dunia ke surga. Perubahan dari mati kepada hidup yang sesungguhnya. Bukannya mustahil itu terjadi. Sebab itu berdoalah. Tingkatkan doa hari-hari. Tingkatkan ibadahmu sungguh-sungguh. Saya tidak suruh saudara menyanyi, tapi kalau saudara merasa perlu berdoa, angkat tangan. Berdoa secara pribadi. Haleluya. Berdoa secara pribadi. Sekalipun singkat tetapi berisi. Kesempatan ini untuk berdoa. Kita menghadapi waktu yang gawat. Waktu yang sangat gawat. Doamu pagi hari ini bisa menentukan nasibmu di saat itu. Bagaimana engkau menggunakan kesempatan berdoa sekarang? Secara pribadi, rasanya kita semua ini sudah adalah orang dewasa. Sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, bahkan sebagai seorang imam, seorang hamba Allah, seorang tua-tua. Bagaimana engkau menghadapi lambang penutup ini? Sesudah ini tidak ada barisan lagi. Tidak ada barisan keselamatan lagi. Ini lambang penutup. Apakah saudara berada pada barisan keselamatan ini? Haleluya, 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 haleluya. Hamba mendoakan sidang jemaat ini Tuhan bersama pribadi hambamu, keluarga-keluarga kami Tuhan, haleluya. Untuk memandang perjalanan lambang demi bagaikan burung Raja Wali yang terbang mengangkasa kepada kesucian yang tidak terpengaruh dengan situasi dunia. Tapi kami masih terpengaruh dengan situasi dunia, masih gelisah, masih depresi, masih kehidupan kami sering mengalami suasana yang berat. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Buka mata kami untuk memandang lambang yang terakhir ini, dan kami masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan di zaman ini. Jangan zaman ini liwat. Bapa, Engkau lihat tahun-tahun kami semakin mendekat, di mana keubahan yang dunia sudah rasakan, yang dunia sudah lihat, yang dunia sudah tahu, tetapi kami lengah terhadap keubahan yang sebenarnya. Bapa, berikan pengertian dalam setiap kami, mulai dari hamba-Mu bersama keluarga dan seluruh sidang jemaat, para tua-tua, pengerja-pengerja, para imam-imam, anggota yang sampai yang terkecil
kecil sekalipun Tuhan, berikan kami suatu pandangan untuk memanfaatkan waktu ini. Kami masuk dalam laskar-Mu Tuhan, haleluya, pasukan yang Engkau selamatkan untuk berada bersama Dikau di padang belantara, bersayapkan 2 sayap burung nasar. Kami dibawa ke padang belantara, menantikan hari kedatangan Dikau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Turunkan tangan. Demikian ini Tuhan, kami mendekatkan diri kami kepadamu ya Tuhan. Hal-hal yang belum terselesaikan di dalam kami, dalam nikah kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami mencari nafkah Tuhan, jangan Engkau biarkan kami lengah sampai kami terlambat, tetapi ajarkan kami menggunakan waktu untuk menyelesaikan segala sesuatu di bawah lambang dipegang oleh Dikau sendiri ya Tuhan. Zaman kemurahan ini jangan sampai terlibatkan. Terima kasih. Terima kasih Bapa yang menantikan Tuhan. Sesudah berdoa, kita kuatkan iman kita sesuai dengan doa tadi. Yang menantikan Tuhan. Di bawah lambang ini kita menantikan Tuhan. Yang menantikan Tuhan, membaharui umatnya, Dia akan terbang bagai burung nasar. Haleluya. Dia jalan dan tak jatuh. Oh Tuhan, ajarku menanti dengan U. Hari-hari ini bukan hari untuk jatuh, bukan hari-hari untuk mundur dari Tuhan, bukan hari-harinya untuk berhenti melayani Tuhan. Tetapi kalau kita melihat waktu yang sangat singkat, hari-hari ini adalah hari-hari orang berebutan selamat. Sehingga nanti akan terjadi, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Jangan jatuh, jangan mengundurkan diri. Jangan tanya kepada gembala, apa boleh saya mengundurkan diri dari pelayanan? Gak boleh katanya Tuhan. Kalau saudara ada kesalahan, waktunya untuk berubah. Waktu menantikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara taruh tangan di atas hatimu. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa buat setiap pribadi. Bapa, kuatkan iman sidang jemaat ini. Kuatkan iman kami untuk setia mempercayai Engkau. Bapa, haleluya, haleluya. Jadikan kami umat yang bertobat, yang melayani Dikau dengan pengorbanan apapun. Haleluya, haleluya. Waktu pelayanan ini waktu yang sangat singkat. Bapa, jadikan kami baru oleh kuasa firman-Mu, membaharui pandangan kami, pikiran kami. Bapa, penuhkan kami dengan Roh-Mu yang suci, biar damai daripada-Mu membuat kami tetap teguh dalam Dikau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan, jangan seorang pun di antara kami, mulai dari hamba-Mu, sidang jemaat dan seluruh keluarga kami ya Tuhan,
ikutkan kiranya kami dalam barisan keselamatan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.